Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Assalamualaikum. Boleh juga ya. Boleh dong. Boleh. Kenapa? Jarang-jarang kita pakai assalamualaikum di sini. Iya, Kayaknya dibuat-buat. Enggak, assalamualaikum adalah kan sama dengan mungkin dalam percakapan berwarga negara selamat pagi, selamat siang. Iya, kan? dia greetings kita. Iya, tapi kok lu kayaknya agak kurang semangat atau Enggak, lu karena, justru malah tegang ini? Enggak, ya itulah. Kayaknya baju lu dari partai baru ini. Makanya. Sama-sama jamnya Mirip ya. narsum kita nih. Siapa nih tamu spesial yang sudah datang ke Toto Politik? Ini orang yang dari dulu nggak banyak sebenarnya politisi dari partai itu yang kita idolai, tapi salah satunya beliau nih dari dulu. Dan biasanya di sini gue kalau ngundang orang yang lebih pinter gitu, yang sangat pinter, gue panggil Al Ustad kan biasanya. Betul. Siapapun. Nah sekarang kedatangan Ustad beneran, makanya agak grogi gue. Orang yang dosanya banyak gini Ustadz. Sudah datang bersama kita Ustadz Anies Mata. Halo Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya. Mas Budi. Budi, sehat. Ari. Alhamdulillah. Ini kamu Budi dan Ari kalau digabung jadi Wamendes, Ketum Projo. Kalau satu itu dirjen aja. Iya. Kalau berdua jadi menteri udah nggak mungkin. Betul. Nah kita bicara dengan Ustadz Anies Mata nih. Jadi jangan dikira kita akan hanya bicara gelora, bicara partai, ya hal-hal kecil tentang politik. Kita akan bicara hal-hal yang Besar. Iya. Tidak Anda kirakan ya kan? Kalau tanya Gimana rasanya separtai sama Bang Fahri ini udah lama? nah itu dia tuh Ustadz. Orang aja dia ngomong terus. Kalau mungkin ada survei internal di PKS agak males, mungkin mereka 90% males berpartai dengan Fahri Hamzah kayaknya. Agak trauma. Kayaknya di semua partainya Bang Fahri media monitoringnya nama dia semua tuh. Gimana Ustaz? Ya, kok betah sama Fahri Hamzah sih Ustaz di saat orang-orang udah meninggalkan dia di PKS terus apa? Gara-gara lu. Gimana cerita Ustaz? Kalau sama Bang Fahri itu saya sudah jauh sebelum bikin partai ya. Saya pertama kenal beliau itu saya ngisi acara di UI. Dia masih mahasiswa, dia ketua panitianya tuh. Nah, gitu. Ngobrol-ngobrol di situ yang dari awal saya tahu nih orang yang paling istimewa dia itu satu sebenarnya, jujur. Apa kejujurannya waktu itu sama Ustadz? Jadi yang membuat Ustadz terkesan Iya. yang diomongin itu yang ada di hatinya. Oh. Nah gitu. Jadi berarti kalau waktu itu di publik lihat Bang Fahri ini keras sama KPK, galak sama KPK, berhadapan-hadapan, itu bukan karena pesanan atau karena urusan politik. Memang itu itu apa yang dia rasakan aja. memang itu yang ada di hatinya itu. Itu yang saya suka dari beliau itu, jadi jujurnya. Sebenarnya dia nggak galak gitu. Tampaknya galak gitu. Ya sama Ustadz. Sama yang lain kan belum tentu kan. Enggak, dia benar, dia nggak galak tuh. Kalau kita udah lama kenal sama dia, tampaknya dia galak gitu. Sebenarnya orangnya baik dan menurut saya dia rada lucu ya. Masa sih? Dia lucu ya. Orang yang habis dimaki-maki sama dia, kayaknya buat orang-orang PKS dia nggak lucu deh Ustaz. Orangnya lucu deh kalau itu. Iya. Banyak lugu-lugunya, lucunya gitu. Orangnya gitu sebenarnya. Cuma orang pahamnya dia karena mungkin karena nonton TV kali ya. Apalagi kan nontonnya di acaranya Bang Karni ya. Di apa? ILC. Jadi orang pahamnya dia galak. Sebenarnya kalau makin lama orang bergaul sama dia, orangnya enak tuh. Nggak galak, orangnya lucu, ada lugu-lugunya banyak gitu. Iya. Tapi nih ada yang disebut nama sekarang ini kita mengenal Presiden Fahri Hamzah. Presiden Fahri ini dalam dunia demokrasi modern kita nih cukup menarik nih ya. Sebelum kita bicara Ustadz Anies dan Partai Gelora dan macam-macam, Presiden Fahri dalam fenomena kita ini kan menarik. Ya kan kita kalau ngobrol sama Bang Fahri kita ditekan-tekan Ustadz. Nah sekarang kan kalau sama Ustadz kan enak. Presiden Fahri ini adalah orang yang bisa jadi wakil ketua DPR bertahan 5 tahun dari fraksi independen. Nah, menjelaskan Presiden Fahri dalam membaca politik kita ini gimana Ustadz? Menurut Ustadz?
Jadi Anies? kan perubahan pada Undang-Undang MD3 itu di ujung ya. Itu yang membuat dia dari yang tadinya nomor urut pemenang pemilu jadi pemilihan, dan pemilihannya kan grup ya. Tapi cerita itu sebenarnya bukan cuma soal bahwa dia karena ada perubahan undang-undang itu cuma pintu masuk. Yang sebenarnya itu adalah karena di KMP dulu orang perlu dia. KIH KMP dulu ya. Orang perlu dia gitu loh. Secara politik dia yang paling menguasai bidangnya pada waktu itu, sehingga apalagi dalam kan Pilpres 2019 itu terlalu tajam ya pembelahannya. 2014 apa 2019? 2014 ya. 2014. Terlalu tajam pembelahannya. Kan awal pembelahannya kan dari situ kan. Terus cuma kan lebih kuat lagi tahun 19. 2017 kemudian 2019. Ya, memang pemicu paling besar sih 2017 ya. Nah, tapi karena waktu itu pembelahannya terlalu kuat, jadi kita waktu itu kasih ide begini di KMP. Ustadz masih ketua umum, masih presiden waktu itu ya, presiden PKS ya. Ini idenya sebenarnya idenya dari saya. Waktu itu kita bilang begini, kan medan tempurnya ini ada dua, ada legislatif dan ada eksekutif. Ya. Kita mungkin tidak bisa menang dua-duanya. Kita kan maunya menang dua-duanya. Tapi kalau misalnya tidak, amankan dulu yang legislatif. Jadi koalisinya harus dominan dulu di Parlemen. Gitu. Nah, caranya gimana? Mesti dirubah undang-undang MD3-nya gitu loh. Nah, itu idenya. Walaupun kemudian koalisi KMP habis itu ya bubar juga. Iya. Tapi itu kan presiden juga kali pertama pemenang pemilu nggak jadi pimpinan parlemen ya, Ustaz ya. Itu ide dasarnya itu. Oh gitu. Nah, itu yang membuat Pak Fahri bisa bertahan. Setelah itu ada konflik di partainya, ya udah. Itu tidak berpengaruh. Minimal kita selamatin dulu apa yang bisa kita selamatin gitu. Jadi sebenarnya Bang Fahri bisa bertahan karena undang-undang MD3 yang baru yang dirubah karena ini bos aktor intelektualnya. Ya. Apa jangan gara-gara itu Bang Fahri merasa berutang budi sama Ustadz Anies nih? Enggak juga sih. Enggak. Cuma saya percaya aja bahwa dia kalau dikasih amanah itu dia bisa eksekusi. Tapi menjelaskan bagaimana Fahri Hamzah jadi lone wolf gitu ya di parlemen sendirian melawan sebuah air bah besar gitu ya, dan kemudian pada akhirnya ya dia bisa survive dan bisa tetap menjadi tokoh publik gitu, Ustaz. Gimana sih menjelaskan kawan baik Ustaz Anies? Ada teori begini, ada teori tentang keberanian. Kalau dalam teori kepribadian itu, keberanian itu bukan sifat dasar. Keberanian itu buah dari satu sifat dasar yang lain. Keberanian itu buah dari sifat dasar yang namanya jujur. Orang kalau jujur, dia akan berusaha melakukan sesuatu yang benar. Bukan sesuatu yang baik dulu ya. Sesuatu yang benar. Jadi dia melakukan sesuatu yang benar dulu. Karena dia merasa melakukan sesuatu yang benar, dia punya basis moral di dalam dirinya sendiri. Dia jadi berani. Jadi kalau bicara kenapa dia begitu berani, itu sebabnya karena dia jujur dengan dirinya sendiri aja gitu. Bukan karena dia berani nggak takut sama sekali, enggak. Kalau ditanya takut mati, takut juga mati. Pasti jujur juga dia ya. Iya. Jadi ketidaksukaan, perlawanannya itu segala itu basisnya kejujuran diri. Coba suruh dia kawin lagi, nggak berani dia. Iya, itu sudah diakui secara terbuka dan secara tertutup. Dia lebih takut sama pisau bedah istrinya ini kan. Nah, ini dia kalau sama KPK berani dia, tapi sama istri nggak. Iya benar. Ini karena udah ngomong kawin lagi nih. Ini ada partai menghimbau nikahi janda gitu untuk poligami gitu kepada kader-kadernya, Ustadz. Aku nggak ikut-ikut. Ini kalau kata Ustadz Anies sesama biskota aja. Itu kan sudah ada perintah agama, nggak perlu perintah partai kan.
tapi diinstitusionalisasi lewat partai politik dan lewat tindakan politik itu gimana Ustaz? Kalau saya sih eksekusi aja lah gitu loh. Nggak usah nunggu perintah partai gitu. Kalau memang ini ya udah siap ya. Kalau ada hajat jalanin aja. Tapi Gelora ini sebenarnya mau dibilang partai Islam, partai nasionalis, partai kiri, partai kanan, konservatif, apa liberal, apa sih Ustaz? Apa namanya? Kan sekarang ini banyak yang bilang landscape partai politik kita itu nggak punya identitas, nggak ada yang semuanya menganggap dirinya nasionalis religius. Jadi ngelihatnya ya udah ngelihat Bang Surya sama Bu Mega sama Pak Prabowo ya just jadi Pak SBY, personal politik jadi personal. Pak SBY berantem sama Bu Mega misalnya itu seolah-olah jadi urusan negara padahal kan itu urusan personal gitu misalnya kan. Ya jadi di otak orang ya itu kayak gitu urusan politik gitu. Nah ini apa sih ini Gelora ini? Gelora itu Indonesia. Tahun 2012-2013 kita bikin survei apa sih core value, nilai inti orang Indonesia itu. Nilai intinya orang Indonesia itu dua. Satu agama, yang kedua keluarga. Makanya kalau kita terjemahin ini, yang namanya agama itu, orang Indonesia itu spiritualis pada dasarnya, religius pada dasarnya itu. Ada negara yang namanya NKRI ini atau enggak ada, itu tabiat orang Indonesia itu. Religius. Religius. Bangunan apa yang terkenal dari Indonesia coba? Borobudur. Kan candi. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya. Bukan gedung pencakar langit. Iya kan? Benar juga. Bukan Burj Khalifa. Bukan. Ya, yang Apalagi ada. guys kali. Emang ke situ punchline itu. Udah terencana itu. Kalau Bang Ges Formula E. Iya. Nah. Sama produser Melayu apalah. Udah. Terus. Jadi itu karakter dasar orang Indonesia itu religius dia pada dasarnya itu. Makanya sila pertama kan juga Tuhan. mana ada yang berani lewatin itu kan. Iya kan? Itu satu. Yang kedua itu keluarga. Keluarga ini menjelaskan pola hubungan orang di Indonesia ini gitu. Bahwa sebenarnya unit sosial terkecil kita itu bukan individu, bukan negara, tapi keluarga. Ini penting menjelaskan mengapa dalam mazhab ekonomi Indonesia itu nggak pernah punya identitas. Oh. Disebut kapitalis liberal begitu nggak juga gitu. Iya. Ada sisinya yang seperti itu, tapi disebut sosialis banget nggak juga gitu. Sekarang coba kita lihat ya, karena struktur sosialnya keluarga. Kalau dalam satu keluarga ada bapak ibu anak 3 atau 5 misalnya itu, ada satu yang berhasil, 4 miskin. Yang 4 ini nggak ada kategorinya orang miskin. Ikut yang lain ya. Ikut yang satu yang berhasil karena ditanggung gitu loh. Yang berhasil juga nggak ikut miskin kan. Iya, benar. Jadi orang Indonesia itu makanya angka kemiskinan tinggi. Apalagi sekarang kan balik lagi 2 digit kan. Iya. Setelah krisis ini kan. Pandemi Kan. Tapi dampak kemiskinannya nggak terlalu terasa. Kenapa? Ditanggung keluarga. Kalau orang yang nggak mau berkeluarga kayak gini gimana Ustaz? Hah? ya. Ini yang begini biasanya ini kelamaan patah hatinya. Tapi kan tren globalnya Ustaz ini sekalian ini nih. menarik nih. Tren globalnya ini sekarang dalam ekonomi ini saya udah dimarahin sama Ari karena sebut ini berkali-kali. Enggak, tapi ini kan ini Ustaz baru di diskusi ini agak in konteks nih omongan lu yang ini. selebihnya enggak ya. Sebelumnya agak maksa. Iya. Ada di dunia ini dikenal World Economic Forum menyebut ada istilah namanya lonely economy, di mana semakin lama orang itu semakin banyak yang tidak menikah, ataupun kalaupun menikah dia tidak memilih untuk tidak mempunyai keturunan. Jadi size ekonominya jadi mengecil, pola konsumsinya berbeda, demand akan hewan peliharaan jadi naik. Di Cina itu dalam 5 tahun terakhir itu 114% demand hewan peliharaan. Makanya kita kalau
stand up comedian kalau bikin jokes tentang kucing gitu bisa dikritik habis-habisan sama pecinta kucing, karena kucing udah bagian dari keluarga, bukan sekedar hewan peliharaan. Ya sama aja. juga investasi di alat bantu seksual gitu juga meningkat gitu. Nah itu gimana Stat? Apa dengan ini kan gejala global yang semakin lama Indonesia juga kalau saya terpapar. Properti sekarang jual rumah udah nggak begitu oke. Mahal gitu. Iya, malah teman-teman saya kayak di Vio gitu, orang Cilegon, dia memilih gua kalau punya duit beli sewa kos-kosan yang agak bagus aja. Tapi bisa jalan-jalan ke Bali kemana setiap saat gitu. Ya nggak perlu beli properti. Nah, gimana Stat? Jadi saya agak dekat pemahamannya dengan Elon Musk gitu ya. Hehehe, mantap bos. Ini orang-orang yang Anda sebutin ini semua ini, orang-orang yang terlalu percaya dengan doktrin ekonomi. Jangan tambah populasi lagi itu loh. Bumi udah terlalu padat itu. Dan resources bumi ini udah nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia kalau tambah lagi kan. Betul. Jadi orang-orang berusaha untuk melakukan depopulasi dengan berbagai macam cara itu. Salah satunya dengan nggak menikah atau nggak punya anak. Menikah tapi tidak punya keturunan gitu. Elon Musk ini kan anaknya banyak ya. Dan dia bilang juga teman-temannya banyak berpikir seperti itu, akhirnya pada nggak mau punya anak atau nggak menikah gitu. Sebenarnya persoalan kita di dunia ini bukan persoalan ekonomi itu, bukan karena resourcesnya nggak cukup, populasinya lebih banyak. Persoalan kita itu persoalan distribusi. Kan sebenarnya Tuhan menciptakan bumi dan manusia ini kan sudah ada di Lauhul Mahfudz semuanya kan. Jumlah populasi bumi ini sampai kiamat nanti kan sudah ada. Iya kan? Resources bumi yang ada juga tersedia juga sudah ada, dan begitu setiap satu manusia diciptakan, dia kan sudah ada rezekinya sampai dia mati. Kalau rezeki kita habis, ya kita mati. Iya benar. Jadi kalau masih hidup berarti masih ada rezekinya. Kalau kita cuma bisa melihat cadangan batu bara berapa nih sekarang nih kan. Nah, ini udah ada lengkap bos ya kan. Nah, itu sisi agamanya dulu. Tapi kenapa kita punya masalah distribusi? Karena ada persoalan standar hidup yang kita buat terlalu tinggi. Nah, standar hidup ini kalau semua orang ingin mencapainya begini, itu nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Mau kita bikin standar hidup yang tinggi seperti apa, begitu didistribusikan kepada semua orang, itu nggak akan tercapai yang seperti itu. Jadi ini di anak-anak muda khususnya ya. Kalau Anda orang-orang psikologi kan dulu suka ngajarin kita yang namanya self esteem begitu ya. Anda harus merasa hebat, Anda harus merasa bisa. Terus kita buat kira-kira target-target pencapaian kita dalam hidup gitu ya. Punya rumah, punya kendaraan, punya ini. Sekarang coba bayangkan kalau kita dibuat supaya bahwa kita merasa hebat, merasa mampu, merasa ini, dan kita berhak untuk punya cita-cita hidup enak. Ya dong? Wajar kan kayak gitu. Tapi begitu Anda dorong semua populasi berpikir seperti itu, nggak akan tercapai yang seperti itu. Misalnya kalau Anda disable lahirnya, iya kan? Atau Anda misalnya dari awal kan kita percaya bahwa ada hal yang namanya genetika. Kalau kemampuan misalnya kognitif Anda dari awalnya rendah secara genetik seperti itu kan, pencapaian Anda juga pasti rendah kayak gitu kan. Tapi kita ini jadi tersiksa jadi orang yang tidak mampu karena setiap hari kita hidup dengan iklan-iklan ini kan. Kita diprovokasi terus-menerus itu. Iklan orang anak muda umur 27 tahun sudah naik mobil ini, udah punya rumah ini, udah punya, iya kan? Apa istilahnya itu namanya? Flexing. Bahasa tiap hari kita gitu. Kita nonton film, nonton semua yang seperti itu. Yang secara total itu gak bisa dibikin average. Iya. Gak bisa gitu. Tapi kan kita dihadirkan mimpi seperti itu depan mata kita kan, Ustaz. Akhirnya begini. Di dunia ini kita semuanya jadi menderita. Yang kaya menderita, yang miskin menderita. Nah, gimana tuh? Karena yang kira-kira kalau saya menggambarkannya, 2.500 orang terkaya di dunia ini, kira-kira kekayaannya itu di atas 13 triliun dolar. 13 triliun dolar. Wow. 2.500 orang kalau di ranking yang pertama. 2.500 orang. 2.500 orang yang paling kaya di dunia ini. Kalau dunia ini dibikin kayak surga, ini penduduk surga dunia ini yang 2.500. Iya. Ya kan?
Kira-kira ada sekitar 2 miliaran manusia ini, para profesional yang bekerja untuk orang-orang ini. Ya kan? Ini teras surga lah ini. Ini khadamnya ini, para penduduk surga ini kan. Ini yang kita sebut kelas menengah. Teras surga, Ustaz. Mungkin lebih dari angkanya, mungkin bisa sampai 4 miliar kalau kita pakai angka statistik aja, katakanlah 2 sampai 4 miliar orang. Nah, sisanya ada di mana? Di luar pagar. Ini di neraka nih. Neraka dunia maksudnya. Neraka dunia. Kalau dihaluskan kita sebut orang-orang yang tidak beruntung. Iya. Iya kan? Masyarakat prasejahtera. Itu bahasa BPS-nya. Tapi kalau misalnya sekarang populasinya ada 8 miliar, kalau kita ambil angka, istilahnya kita longgar-longgarkan kriteria yang kita sebut kelas menengah ini, katakanlah 4 miliar ini penjaga ini para penduduk surga ini kan. Jadi ada 4 miliar yang ada di luar ini kan. Ini kan Anda tidak aman nih bahwa pagar surga ini setiap waktu bisa diserang sama orang-orang yang ada di luar itu kan. Ini kayak yang saya begitu saat ngomong gitu, bayangan gue tuh nggak apa? Istana Presiden Sri Lanka itu diduduki betul. Itu kan betul, bayangannya gitu kan. Berenang dia ya kan, tidur-tidur ya kan. Dia mandi di kamar mandi presiden. Selfie lagi. Itu kan bayangannya Ustaz. Nah, sekarang karena orang takut dengan peristiwa Sri Lanka itu ya semua. Jadi orang bikin pengamanan yang ketat di luar pagar surga ini. Apa yang dipakai sebagai alat pengaman yang ketat di luar surga ini? Namanya negara. Secara spesifik negara itu maksudnya polisi dan tentara. Makanya kalau Anda lihat 20 tahun terakhir ini bukan cuma anggaran militer yang naik, anggaran polisi di semua negara itu naik. Semua negara. Ini gejala global berarti. Gejala global. Seperti police brutality, Black Lives Matter segala macam itu bukan tentara yang bikin ya. Tapi konflik, bahkan ekses konfliknya juga dari itu kan Ustaz, kepolisian misalnya. Amerika misalnya kan baru tahun 2000-an awal ya membuat satu departemen namanya Homeland Security kan. Itu untuk apa? Mereka sudah lihat gap ekonomi ini. Ini sudah menjadi ancaman disintegrasi sosial. Dan sekarang kalau Anda lihat perdebatan di Amerika yang namanya isu disintegrasi teritorial itu mulai muncul. Texas mau merdeka, ini mau merdeka sendiri. Mulai muncul karena gap ini sudah terlalu luas. Betul. Dan sudah tidak bisa dimaafkan. Tidak ada toleransinya. Jadi artinya apa? Orang kaya tidak aman karena dikelilingi orang-orang yang siap menerkam ya kan. Orang miskin juga menderita tiap hari nonton orang begitu kan. Artinya jasa yang lagi dibutuhkan ini konsultan keamanan ini security guard. Makanya Anda lihat kan. Artis-artis pengamanan semua udah kayak presiden semua pengamanannya kan. Betul. Sekarang coba Anda lihat. Cuman Bang Fahri Hamzah aja sendiri yang kelantas-keluntus sendiri kan. Padahal juga artis kan dia. Ke Prancis misalnya artis Hollywood yang dirampok di Prancis itu kan. Kan Anda mulai melihat bahwa gap ekonomi ini, kesenjangan ekonomi ini mulai menjadi sumber ancaman keamanan sosial gitu. Jadi sebenarnya awalnya ini sebenarnya ide dasar falsafah hidup materialisme ini sebenarnya yang namanya greed. Berarti ini tesis ekonominya Partai Gelora nih soal inequality ya, problem. Betul. Dasar. Makanya itu saya bilang tadi nilai dasar Indonesia itu keluarga. Jadi beban itu kita tanggung bersama gitu. Sekarang ini kan sebenarnya krisis ini kan dalam ya. Ini kalau nggak subsidi mah inflasi kita udah terbang. Tapi kan problemnya gini juga Ustadz. Kalau orang tua kita kaya ya kita privilege gitu kan. Sama juga kekayaan juga diwariskan, kemiskinan juga diwariskan. Sama juga kan kalau kita lewat keluarga kan sama-sama diwarisin gitu. Iya kan? Ini kan karena saya sama Budi ini karena agak ngelawan dikit aja nih. Kalau enggak udah jaga toko saya di Tanah Abang sekarang Ustaz. Makanya kita bilang ini Partai Gelora ini partai kaum mustadafin gitu.
Cuma kalau bahasa di partai nasionalis kan partai wong cilik ya. Itu ya benar-benar. Jadi partai wong cilik sama partai mustadafin ini Sama sama. sebenarnya. Tapi itu cuma gimana satu tadi? gua nggak bisa nyebutnya aja tadi. Apa Ustaz? Apa? Partai apa tadi? Bahasanya tadi Ustaz? Bahasa Ya. Arabnya. Bahasa Arabnya tadi apa? Partai mustadafin. Nah itu aja gue nyebutnya aja agak susah itu. Lu sih nggak ikut TPA sih. Partai Wong Cilik versi religius. Nah, Wong Cilik yang beribadahnya kuat lah gitu. Nah, itu. Wong cilik yang Mustafin beribadah. itu ya. Berarti ada yang nggak religius Ustaz. Ini Nggak, kacau nih kan Ustaz. ada juga yang kacau ini. bukan maksudnya yang ibadahnya kuat. Ya, Kan tapi ada yang nggak kuat juga dong. atau ibadah tetap tapi yang satu agak pamer satu enggak gitu. Lanjut lah. Nah, ini soal inequality ini menarik nih Ustadz. Tapi kan kita nggak bisa menutup mata juga ada negara-negara yang mampu melakukan lompatan-lompatan. Misalnya saya baca bukunya Joseph Stiglitz itu dia menjelaskan soal top 1% itu. Ada negara-negara kayak Mauritius di Afrika kepulauan gitu yang akhirnya dia bisa melompat dengan investasi di bidang kesehatan dan pendidikan yang Khusus, yang sangat besar gitu dari penghasilan negaranya yang mulai bergerak dari natural resources to human resources gitu misalnya. Ada bukti-bukti keberhasilan di banyak negara di dunia untuk menjawab persoalan ketimpangan ini gitu. Nah, gimana melihat kalau Indonesia sendiri dan dalam situasi hari ini masih ketolong nggak sih persoalan redistribusi ini gitu? Bisa kita lakukan, tapi harus digabung antara pendekatan yang struktural dan yang kultural di sini. Maksudnya kan begini, kalau kita lihat pembayar pajak di Indonesia ini, kalau kita lihat dari tax ratio kita ini kan rendah ya, di antara negara-negara yang lain ya. Mungkin sekarang di bawah 12% ya mungkin. Jadi kalau tahun lalu target pajak kita bisa lebih tinggi dari target, itu artinya bukan karena pembayar pajaknya. Bukan. Karena standarnya target diturunin. Atau windfall commodity gitu misalnya ya. Targetnya diturunin, jadi kelihatan tercapai. Tapi secara keseluruhan tax ratio kita itu turun. Nah, maksudnya kan begini, orang yang bayar pajak di Indonesia ini itu kan sedikit. Dari yang sedikit inilah yang didistribusi. Nah, tapi angka kemiskinan kita ini kalau mau dirubah dalam jangka panjang, yang harus dilakukan itu adalah memang pemberdayaan yang sistematis. Tadi kan Kompas misalnya di headline-nya ya menulis bahwa sekarang orang tua semakin susah membiayai kuliah anaknya gitu ya. Ini indikator yang luar biasa bahwa bonus demografi yang seharusnya kita nikmati ini bisa berubah menjadi beban demografi. Jadi orang-orang yang berumur 45 ke bawah sekarang ini nih yang seharusnya menjadi ini kan demografi kelompok yang sekarang mayoritas ya. Tapi kemudian bisa berubah menjadi beban demografi. Gaji orang yang tamat kuliah makin kecil dan orang yang bisa dikuliahkan diongkosi kuliah makin sedikit. Nah, ini salah satu sebabnya adalah proses liberalisasi pendidikan kita ini sejak reformasi. Ini kan bagian dari penerapan ide neoliberal di banyak negara. Ya kan? Setelah runtuhnya Uni Soviet ini orang berpikir bahwa ini kemenangan neoliberalisme kan. Jadi mau diterapkan di semua negara. Idenya adalah perampingan organisasi negara, efektivitas, ya kan? Kemudian mengurangi subsidi, privatisasi semuanya. Jadi bantuan, makanya pendidikan diPT-kan gitu. BHMN kan? itu ya, BAP ya. Nah, sekarang baru kita rasakan dampaknya gitu loh. Bahwa secara perlahan-lahan yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi hanya orang kaya. Bukankah itu wajar, Ustaz? Maksudnya pendidikan yang berkualitas harus diakses atau dikompensasi dengan bayarannya juga agak tinggi dong. Di Amerika pun juga orang susah juga masuk Ivy League, tapi bagus-bagus aja gitu, Ustaz. Iya. Makanya jumlah orang miskin di Amerika itu tinggi, Mas. Itu di atas 50 juta. Dari total populasinya itu tinggi. Gap di Amerika itu jauh lebih dahsyat daripada di Eropa.
Jauh lebih dahsyat. Kalau Anda melihat kehidupan orang-orang miskin di Amerika itu jauh lebih dahsyat. Jauh lebih mengerikan daripada yang kita duga selama ini. Itu yang saya bilang, karena core value kita itu keluarga di Indonesia ini. Sekarang kita punya masalah. Sekarang kalau Anda tidak bisa menyekolahkan anaknya untuk kuliah, artinya apa? Dia nggak akan punya life skill, dia nggak akan punya pengetahuan, dia nggak dalam dunia yang berubah begini cepat seperti ini. Bayangkan bahwa modal hidupnya itu cuma pendidikan sampai SMA atau SMP, iya kan? Bagaimana Anda berharap orang ini nanti jadi kaya gitu? Iya, networking nggak punya nggak kan? ada gitu. Jadi kita mulai melakukan memperkuat gap kesenjangan nanti di ekonomi sebagai outputnya sejak dari sistem pendidikan kita ini. Gitu. Itulah bahayanya gitu loh. Makanya kalau kita kembali kepada nilai keluarga ini, iya benar bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu ada ongkosnya. Terus kalau orang nggak bisa bayar, terus nggak dapat pendidikan. Nah, terus gimana? Itulah fungsinya negara. Mendistribusikan ini ya. Iya, itulah fungsinya negara itu loh. Jadi negara ini mengambil alih pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh rakyatnya sendiri gitu loh. Itu fungsinya. Negara itu seperti ibu, tempat kita bersandar gitu loh. Ini bukan patrimonialisme kan, Ustaz? Mempersonifikasi negara jadi keluarga lagi nih. Iya. Kalau negara sebagai ibu, ya berarti BUMN yang puluhan tahun merugi, ya boleh dong menyusu dengan ibunya. Itu yang saya bilang tadi. Kita bisa membelah penduduk kita ini sebagai penduduk surga plus para pengawalnya. Dan kemudian orang-orang yang ada di luar pagar yang nonton orang yang ada dalam surga ini. Jadi lawan kata surga itu di luar pagar. Akhirnya fungsi polisi hanya untuk mengawasi orang-orang miskin itu supaya jangan berontak. Kalau berontak ditakut-takuti dengan tampilan polisi yang sama dengan film-film yang luar angkasa ini ya. Tampilannya gitu polisi yang Star Wars. pakai tameng gitu. Star Wars itu kan pakai tameng, mengerikan betul gitu. Wajah sosial kita kalau kayak begitu gitu. Ngeri kita ngelihat ini. Nah, polisi ini kan juga dari keluarga miskin banyaknya kan. Iya kan? Waktu dia memukul orang demo yang lagi susah itu, dia juga mikir, dia juga susah kok di rumahnya gitu loh. Cuma tugas negara dia terpaksa melakukan, iya kan? Nah, wajah sosial begini ini yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia. Ini yang mau kita hindari itu. Nah, sebenarnya sekarang salah satu kritik terbesar kita dan termasuk kritiknya Stiglitz ya sebenarnya. Ini kan kritik kepada neoliberal itu. Fenomena ini kan gap yang besar ini. Bayangkan sebelum tahun 90-an yang saya sebut 2.500 orang kaya tadi itu kekayaan mereka baru sekitar 800-an miliar dolar. Tapi sekarang bayangkan 13 triliun. Bagaimana coba gitu? Stat, kan ada analogi gini, Stat. Justru malah negara harus merangsang semakin banyak kapitalis yang semakin kaya. Karena kue pertumbuhannya akan semakin besar. Betul, gitu. kue pertumbuhan semakin besar. Tugas negara untuk meredistribusi kekayaan itu dengan pajak. Artinya ya pajaki mereka dan distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kan, kalau analogi gitu gimana, Stat? Itu sama saja dengan analogi keluarga yang itu sama saja kita membebani supaya biarlah hanya sedikit orang yang jadi kaya, yang lainnya jadi miskin. Nanti kekayaan orang kaya ini kita potong, kita bagi-bagi sama orang miskin. Enggak begitu cara berpikir orang miskin. Dia juga pengen kaya, pengen bayar pajak juga. Dia enggak mau jadi beban negara terus kan. Kan enggak enak. Tangan di bawah terus kan enggak enak, karena tangan di atas lah. Kita mau juga infak nih. Dulu kan kita kenal ada istilah trickle down effects kan, yang diberikan insentif oleh negara, inilah ya, insentif, kemudian macam-macam kebaikan itu ya segelintir aja, supaya yang segelintir ini bisa menggendong lebih banyak orang-orang. Sekarang gitu. kita mau bagaimana setiap orang jadi pembayar pajak gitu loh. Itu yang benar. Itu yang membuat orang itu punya harga diri. Jadi kaya bersama itu lebih bagus. Kalau kita pakai sejarah agama ya, kan dalam Islam itu pernah ada kejadian bahwa orang-orang para amil zakat mencari penerima zakat, nggak ketemu.
Nggak ketemu, kenapa? Orang semua udah jadi pembayar zakat itu. Nah sekarang bagaimana caranya? Kita menjadikan semua orang ini jadi pembayar pajak. Bukan dengan memberikan fasilitas terus-menerus kepada sekelompok orang kaya. Ini kan mereka bayar pajak, mereka buka lapangan kerja, it's okay gitu. Tapi orang miskin ini pikirkan juga sisinya. Dia juga pengen bayar pajak, gue juga bukan coba pajak. Tangan jangan dibawa terus, bos. Jangan musta'afin terus gua katanya. Lu bisa apa namanya tadi? Udah susah itu, pasti gak bisa gua. Untuk bagian itu kalah gua. Jadi kalau tangan di bawah gua kalau untuk bagian itu. Kalau pakai bahasa agama kan ada pemberi zakat namanya muzaki, ya. Kalau penerima zakat namanya mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Yang mengelola dana pemberi zakat kepada para penerima zakat ini namanya amil zakat. Oh iya. Ya kan? Nah, yang mustahik zakat ini, penerima zakat ini juga pengen jadi muzaki, jadi pembayar. Oh, naik kelas barang ini ya. Jangan mustahik terus. Jangan mustahik terus gitu. Bener-bener. Tapi kan gini. Masa kita terima BLT terus gitu kan? Pengen juga kita kan jadi pembayar pajak yang besar ini, makin besar makin bangga. Tapi kan gini juga Ustadz, kita bicara dalam konteks hari ini, misalnya soal industri 4.0 gitu misalnya. Kan politisi hari ini kalau nggak ngomong 4.0, gitu kurang afdol kan. Walaupun yang diomongin entah apa ya yang diomongin gitu kan. Nah, misalnya ngomongin toko komputer aja udah 4.0 gitu. Nah, ini kan misalnya ada konsep soal universal basic income gitu. Jadi ya udah, ketika teknologi bisa menggantikan kehidupan kita semuanya, semuanya automation, computer of things semuanya itu bekerja gitu, negara akan memberikan basic income buat orang-orang yang terpinggirkan dalam proses perkembangan teknologi ini gitu. Nah ini kan artinya ya ada juga orang akan negara memfasilitasi orang untuk jadi mustahik ini karena dampak dari perubahan teknologi. Nah, gimana tantangan ini kita dan ini ide yang agak serius dibicarakan di Amerika. Bernie Sanders kan banyak juga dapat dukungan dari anak-anak muda karena salah satunya ide ini, Heri ya. Gimana, Ustaz? Sebenarnya ini kalau kita pakai di bahasa agamanya ya. Ini namanya. Ini pentingnya nih. Agak jarang kita nih dapat bahasa-bahasa gini. Kita aja tadi di awal baca assalamualaikum aja ragu. Karena dia bilang ketemu Ustadz beneran. Ustadz beneran grogi gitu. Biasanya saya gitu, al Ustadz gitu kan. Semua kita panggil Yai kan. Ternyata Ustadz beneran. Ya kalau Kiai Haji honoris causa siapa gitu. Jadi ini kalau dalam bahasa agamanya itu ini namanya haddul kifayah, batas minimum kecukupan. Jadi apa sih standar hidup yang minimum itu dulu gitu loh. Nah kita kalau dalam konsep agama itu batas tertinggi nggak ada. Yang dibuat ini batas yang terendah. Supaya sebagai manusia orang hidup kira-kira ya paling bawah ya ini yang kita sebut dengan haddul kifayah. Haddul kifayah itu batasnya adalah kebutuhan pokok orang dalam hidup apa sih? Sandang, pangan, papan. Ya itu dia kira-kira. Nah nanti dari 3 unsur itu ada makan, ada tempat tinggal, ada pakaian, ini cukup. Ada kuota. Nanti ditambah 2 poin lagi. 2 poin ini adalah pendidikan. Jadi orang bisa dapat sandang, pangan, papan semuanya cukup. Setelah itu dia punya pendidikan. Karena knowledge itu di dalam prinsip agama itu adalah sumber kekuatan. Bayangkan ya, kata ilmu di dalam Al-Qur'an itu terulang lebih dari 750 kali. Kata ilmu dalam Al-Qur'an itu. Jadi alat pemberdayaan yang sesungguhnya itu adalah pengetahuan. Makanya kita di Gelora itu akan mempropos supaya pendidikan yang gratis itu yang dibayar oleh pemerintah itu untuk seluruh warga negaranya. Artinya pendidikan itu harus dimasukkan sebagai hak asasi warga negara. Gitu ya. Kan bukannya udah terjadi, Ustaz?
Sudah, tapi kan dari dana BOS 20% intervensinya kan 20% ya, dana itu pendidikan. sudah banyak kemajuan. Dari Orde Baru kan kewajiban belajarnya kan 9 tahun kan. Karena Kemudian sekarang naik kan. Nah, sekarang ini kita mau naikin. Bisa nggak jadi 18 tahun? artinya kuliah ya. Ya, selesai S1 minimal kayak. Apalagi dengan apa yang disebut tadi? 4.0. Ustaz ngomong dong yang 4.0 biar afdol dikit loh. Kalau 4.0. Harus ada diferensiasi bos. Karena lagi hobi Iya. semuanya Oke, saya lihat. tapi Ini gimana kan dengan basis platform digital ini kan kita bisa membuat pendidikan ini jadi murah. Iya kan? Artinya negara ini punya tugas menyebarkan pengetahuan sebesar-besarnya dengan semua platform yang ada. Sekarang kalau kita bicara mau serius ya, setelah internet ini lembaga pendidikan ini kan jadi tidak relevan sekarang. Iya kan? Itu kalau kurikulum kita SD, SMP, SMA sampai S1 semua diperes jadi satu kayak begitu. Kan bisa didapat dalam waktu lebih singkat dari itu gitu. Makanya ini diskusi kita ini 3 SKS ini di kelas nih. Iya, Bisa kemarin- 4 kali pertemuan. Kemarin siapa namanya Div yang ngomong di Twitter itu siapa namanya video siapa yang lu bilang filsafat itu? Ya lupa. Ada anak SMK Ustadz kemarin di Twitter viral dia ngomong bahwa pendidikan ini adalah halusinasi katanya segala macam gitu karena kita Macam Rocky Gerung aja. macam Rocky Gerung ini udah bisa kayak gitu anak SMK sekarang ngomong. Kampanyenya dulu di Amerika namanya Don't Go to School. Oh, Jadi itu kampanye. Menarik nih, menarik. Karena sekarang ini sumber pengetahuan itu terbuka. Dan sekolah ini harus kita katakan, pendidikan di kita ini harus kita katakan jauh terbelakang sebenarnya itu. Dalam hal distribusi pengetahuan yang seperti itu gitu. Dan saya kira dalam 2 tahun terakhir ini kan orang jadi punya, sejak belajar online ya, udah imun ya. jadi nggak malas ke sekolah Iya, gitu kan. iya. Karena sebenarnya kita bisa mendapatkan semua pengetahuan yang Betul. jadi sebenarnya perlu ada revolusi besar-besaran dalam sistem pendidikan kita untuk pemberdayaan itu. Jadi mendemokratisasi pendidikan institusi ini ya. Supaya kita punya negara ini itulah fungsinya gitu loh. Ya. Soal sistem ini kan dulu kan orang belajar di bawah pohon. Habis itu karena populasi banyak terus orang ketemu sistem kelas ya kan. Sekarang ini seharusnya kita sudah bisa menemukan lebih banyak sistem lagi, Ya. perubahan dalam sistem yang fundamental. Kalau nggak salah Google punya program mau bikin program S1 4 bulan apa 6 bulan. Iya kan? Jadi yang ke gedung kuliah itu yang quote unquote privilege aja gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Iya, karena katakanlah orang S1 SKS-nya berapa sih? 150 sampai katakanlah 200-an kan misalnya maksimum kan. Total SKS ini kalau saya lihat-lihat lagi itu semua apa yang dipelajari orang. Bisa ya. Sekarang coba deh, kita belajar bahasa Inggris sejak di kelas berapa sekarang? TK sekarang. Kan orang bisa belajar bahasa Inggris dari YouTube kok. Iya, saya ikut kelas online malah. Ustaz. Iya. Aplikasi. Sampai SMA bahasa Inggrisnya masih nggak bagus juga. Coba sekarang Anda lihat lagi kan. Iya. Orang sudah sekolah resmi masih perlu bimbel. Kenapa orang perlu bimbel? Karena nggak cukup pelajarannya. Berarti ada masalah dong di sekolah ini kan. Iya kan? Iya. Ada masalah ini. Yang perlu institusi, perlu guru, perlu bangunan, Iya. perlu perawatan, perlu buku. Teman saya dari lahir bahasa Inggris Ustaz. Ya boleh. Iya. Dari Inggris. Nah, tadi kita kembali ke soal basic income tadi ya. basic income. Jadi sebenarnya itu ide yang bagus, tapi ini cara menerapkannya aja yang cara menerapkannya yang mungkin bisa berbeda karena tahapan pada setiap negara itu kan beda-beda juga kan ya. Gitu. Historis. Tapi yang lebih penting buat kita ini adalah batas terbawah ini yang harus kita standar. Oke. Yang di atas orang kaya jangan dicegah hidup sesuai, biarin aja dia hidup dengan sesuai dia maunya. Tetapi yang paling bawah ini yang harus kita penuhi standarnya gitu. Nah, yang paling mungkin kita melakukan itu, tapi yang paling bisa dilakukan oleh negara, pengeluaran basic di luar dari sandang pangan dan papan ini itu adalah pendidikan dan kesehatan. Dua ini yang pokok ini sebenarnya itu. Nah, sebenarnya kan kita dengan BPJS sekarang kan sudah ada banyak kemajuan ya.
Oke, itu dia artinya sudah relatif jauh lebih Tapi banyak. kalau pendidikan udah terbuka, tapi ini netizen nih masih banyak yang bolos-bolos sekolah itu kenapa? Nah, kalau menurut saya begini, kalau saya coba mempelajari masalah ini ya. Tauran. Yang sebenarnya yang diperlukan di kita ini sebenarnya dengan ada sistem BPJS sekarang kan udah lumayan bagus, dan pendidikan kita ini afirmasinya secara undang-undang itu kan udah bagus ya sejak reformasi 20% kan. Itu oke, itu luar biasa, itu lompatan yang luar biasa gitu. Tapi yang bisa kita lakukan ini sebenarnya adalah sesuatu yang lebih advance dalam perencanaan sosialnya. Saya melihat ini perlu ada perencanaan yang sampai ke tingkat perencanaan fisik anak-anak Indonesia itu. Anda lihat gak itu kita itu punya karakter di Indonesia itu ya. Saya pelajari lama masalah ini. Orang Indonesia itu satu nggak ambisius. Itu salah tuh bener? Nggak bagus. Nggak, maksudnya gini. Takut punya cita-cita yang tinggi. Diumpet-umpetin gitu ya. Iya gitu. Jadi dia yang kedua itu dia punya masalah kalau dia punya cita-cita dia nggak bisa tekun dalam waktu yang lama gitu loh. Gampang patah gitu loh. Apalagi Gen Z ini kan, Gampang patah. gagal dikit mental health dia, liburan dia ke Healing, Canggu apa kan, istilahnya? healing, Iya, kan padahal- healing dia ke Ubud ini kan. Iya, kalau orang kaya mah enak kan. Iya. Kalau miskin mati aja. Baru dimarahin. Ada saya baca di Twitter kemarin thread Ustaz. Kan orang lucu nih Ustaz. Gen Z kena mental health gara-gara dia setiap hari bangun 30 menit lebih awal dibanding waker yang sudah dia ini. Akhirnya itu membuat dia mental drain, terus terganggu mentalnya, dan dia merasa badannya jadi nggak fit. Jadi Kenapa gue lebih duluan bangun daripada waker gue itu gitu. jadi masalah mental dan masalah publik. Iya. Itu lucu. Ini kalau ada cerita lucu kalau di Gelora ini kan. Gimana Ustaz? Kita lagi mau fairpol kan, ngumpulin KTA. Gitu. Ini ada cerita soal healing ini. Kan banyak anak-anak muda ini, anak-anak anak-anak muda yang ikutan kan. Udah kerja merasa agak berat kerjanya. Padahal sebenarnya nggak seberapa aja kerjanya. Permintaannya satu lagi kepada pengurus, healing dong, healing.